Sejak awal COVID-19 masuk ke Indonesia, saya berusaha sekeras mungkin dan semampu saya untuk berkontribusi secara tepat di tengah ujian ini. Dengan cara mendukung semua yang baik, serta meluruskan semua yang buruk, seperti hoax, ketidakpercayaan publik pada COVID-19, dan lain sebagainya. Sebab jelas, Al-Quran memerintahkan saya dan kita semua yang muslim untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam keburukan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mengamanatkan kepada kita semua untuk saling tolong-menolong dan bermanfaat di antara sesama. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Saya memulai dari diri saya sendiri, persis seperti amanat Al-Quran yang mewanti-wanti kita untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Ditambah lagi, belajar pada Nabi bahwa nasihat terbaik dan paling efektif adalah dengan keteladanan, bukan sekedar kata-kata. Maka saya menahan diri di rumah saja dan ikut mengkampanyekan hashtag di rumah saja di media sosial. Di media sosial saya juga mengkampanyekan himbauan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya juga ikut galang donasi untuk kemudian membantu orang-orang yang terdampak secara ekonomi. Karena bagaimanapun dampak ekonomi adalah salah satu yang paling memprihatinkan dan rentan bagi masyarakat. Juga tentu, utamanya sebagai seorang pendakwah, saya membatalkan semua undangan ibadah bersama dan dakwah tatap muka, khususnya di bulan Ramadan kemarin, di mana biasanya hampir setiap hari saya harus keliling ke beberapa tempat untuk kemudian beribadah, salat tarawih bersama, dan menyampaikan tausiah-tausiah di beberapa tempat. Dan saya juga ikut meluruskan narasi-narasi buruk yang dibangun oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, bahwa jangan takut corona, takut sama Allah aja. Lah, kata saya, Sayyidina Umar aja yang imannya caspleng dan keberaniannya super, ketika terjadi pandemi di Syam dan beliau bersama rombongan akan masuk, beliau gak jadi masuk. Dan ketika ditanyakan oleh para pengikutnya, kenapa gak jadi masuk? Kok Sayyidina Umar takut padahal takdir kita masuk ke Syam? Kata Sayyidina Umar, kita lari dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya tahu dan yakin bahwa pandemi ini hanya bisa dilawan dengan masing-masing kita menjaga diri dan di antara semua bekerja sama. Pandemi ini satu saja terinfeksi dan tak menjaga diri, maka semua bisa tertular. Pandemi ini kalau hanya dilawan oleh tenaga medis, tapi ibadah, belajar, dan bekerja tetap tanpa mentaati protokol kesehatan, maka sampai kapanpun tak akan pernah berlalu. Oleh karena itu, Founding Fathers bangsa ini sedari awal menjadikan gotong royong sebagai salah satu budaya utama bangsa ini. Sebab pandemi dan masalah-masalah lain dari bangsa ini hanya akan bisa dilawan dengan gotong royong. Semua orang tentu merasa berat dengan semua itu. Saya pun begitu. Siapa sih yang ingin hidup seperti ini? Bagi saya cukup Ramadan, Lebaran, dan Maulid Nabi kemarin sebagai saksi betapa ini adalah kondisi yang begitu berat dan kita ingin segera kembali normal. Betapa tidak, bayangkan saja Ramadan tak bisa ibadah bersama seperti biasa, dari buka puasa bersama hingga sholat tarawih bersama. Untuk pertama kalinya seumur hidup saya tidak mudik Lebaran dan tidak silaturahmi ke keluarga di kampung. Maulid Nabi pun untuk pertama kalinya saya tak hadir dan gak bikin Maulid Nabi bersama. Kenapa? Karena pandemi. Maka sedari awal vaksin adalah harapan kita bersama untuk menyudahi semua ini. Oleh karena itu, doa utama kita sepanjang 2020 adalah ditemukannya vaksin. Dan alhamdulillah vaksin sudah ditemukan. Dan bahkan kini telah sampai ke Indonesia. Sempat ada wacana bahwa vaksin akan berbayar bagi sebagian orang. Dan tentu saja saya tidak setuju. Sebab bagi saya negara memang harus melindungi rakyatnya dari pandemi ini tanpa dikecualikan.
Namun, saya kembali bersyukur karena Presiden juga memutuskan bahwa vaksin gratis bagi siapa saja. Presiden juga berjanji akan memberi teladan dengan menjadi orang yang pertama divaksin. Keputusan itu menurut saya sangat tepat sekali, sebab kepercayaan publik adalah faktor utama dalam suksesnya vaksinasi nasional ini. Namun, di samping itu, masih ada masalah lain. Ada yang nanya, tunggu dulu Bib, emang vaksinnya halal? Nah, kalau urusan ini biar saya yang jelaskan. Karena vaksin diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mayoritas dari mereka adalah Muslim, maka Majelis Ulama Indonesia atau MUI selaku lembaga yang berwenang langsung mengujikan kehalalan vaksin ini yang sampai saat ini masih mengalami proses sertifikasi halal. Jadi sabar aja, dikit lagi kok. Bahkan Ketua MUI, Kiai Miftahul Akhyar, menyatakan bahwa vaksin itu secara zahir sih sudah tidak ada masalah, artinya halal. Hanya saja tinggal proses proseduralnya saja yang harus melalui bahthul masail di MUI. Oke, kalau ternyata vaksin nggak halal nih Bib, gimana dong? Hayo, tenang aja, Allah itu maha ngertiin kita kok. Dalam keadaan darurat, seperti pandemi saat ini, yang haram dibolehkan kok demi kebaikan. Seperti disebutkan dalam salah satu kaidah hukum Islam, ad-daruratu tubihul mahdurat, yang artinya, dalam keadaan darurat, sesuatu yang terlarang atau haram menjadi dibolehkan. Dalilnya jelas, yakni Al-Quran Suratul Baqarah ayat 173. Bahwa barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan Hasanuddin AF, salah satu tim dari Komisi Fatwa MUI, bahwa misal vaksin nanti diputuskan haram, MUI akan kembali bersidang untuk memutuskan bahwa ia boleh digunakan secara sementara sebelum ada yang halal karena alasan darurat. Jadi tenang aja. Bahkan secara praktek, pada tahun 2002 MUI sudah pernah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan penggunaan vaksin polio khusus atau IPV meski ia adalah haram, dengan pertimbangan darurat dan tak ada alternatif vaksin lain yang halal. Begitu pula pada 2005, MUI mengeluarkan fatwa kebolehan penggunaan vaksin polio oral atau OPV yang sebenarnya haram, sepanjang belum ada OPV jenis lain yang produksinya menggunakan media dan proses yang sesuai dengan syariat Islam. Bahkan Dewan Fatwa Uni Emirat Arab di bawah kepemimpinan Syekh Abdullah bin Bayyah, salah seorang ulama dunia yang sangat terkenal dan sangat dihormati, telah mengeluarkan keputusan yang mengizinkan Muslim untuk menerima vaksin COVID-19 meski haram karena pertimbangan keadaannya darurat dan tak ada alternatif vaksin lain yang halal. Lebih jauh, menurut Kiai Miftah, Ketua MUI, bukan hanya kehalalannya bahkan yang dicek oleh MUI, tapi ketoyibannya atau kebaikannya, agar terjamin keamanannya bagi masyarakat. Karena dalam Islam, sesuatu yang mau dikonsumsi, dia bukan hanya wajib halal, tapi juga wajib thayyib, wajib baik dan aman bagi siapa saja yang akan mengkonsumsinya. Meski dalam soal keamanan ini, pemerintah juga menggandeng lembaga yang otoritatif dan berwenang dalam mengeceknya, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, yang juga sekarang sedang memproses keamanan vaksin ini. Jadi, vaksin yang nanti akan disuntikan itu halal bagi kita yang Muslim dan aman atau thayyib bagi siapa saja. Kini, tugas kita tinggal sabar menunggu. Tak percaya hoak dan tidak berspekulasi apapun soal vaksin. Ingat, kata Allah dalam Al-Quran, jangan kamu sok bilang ini haram, itu halal, kalau kamu nggak mengerti dan kamu nggak punya dalilnya. Maka jangan berspekulasi apapun, dan yang dibutuhkan bagi kita justru saat ini adalah mendoakan agar vaksin bisa segera disuntikan. Sehingga kita bisa kembali belajar, bekerja, dan utamanya beribadah seperti sedia kala lagi. Tapi ingat, vaksin dulu, baru mulai ibadah jamaah, silaturahmi, dan lain sebagainya. Karena ibadah bukan hanya butuh iman, tapi juga imun. Agar apa? Agar aman. Juga jangan sampai pas pandemi aja, di rumah nih doanya ingin cepat-cepat selesai pandemi karena ingin sholat jamaah di masjid dan ngaji bersama. Pas nanti sudah divaksin dan semua kembali normal, berjamaahnya malah di kafe, nongkrong, ngopi. Namun, sampai vaksin benar-benar disuntikkan secara merata, 3M harus terus dijaga.
Jangan sampai pas vaksin sudah beredar, kitanya malah terinfeksi corona. Jadinya kan nggak bisa divaksin. Kan sayang, kalau dalam bahasa Islam itu namanya su'ul khotimah. Buruk di ujung. Sudah jagain dari Maret 2020 sampai sekarang nggak kena corona, pas vaksin sudah mau disuntikan, kita malah kena corona. Kan apes. Bahkan walaupun nantinya keadaan sudah normal, 1M dari 3M tersebut harus tetap dijaga, yaitu selalu mencuci tangan. Karena itu bagus bagi kebersihan dan kesehatan. Bahkan bagi kita yang muslim, itu adalah salah satu sunnah Rasul. Paling tidak, itu di antara hikmah dari pandemi yang bisa kita ambil, yaitu membudayakan cuci tangan. Dan jangan lupa, setelah nanti normal, kalau bisa M-nya ditambah satu lagi. Selain selalu mencuci tangan, selalu juga M, yaitu mengaji.